program vaksinasi COVID-19 tahap pertama hari Rabu ini, di mana Presiden Joko Widodo akan menjadi orang pertama di Indonesia. Presiden Joko Widodo pun menyatakan siap menjadi orang pertama yang disuntik vaksin COVID-19. Rabu pagi 27 Januari 2021, Presiden Joko Widodo mendapat suntikan kedua vaksin COVID-19 Sinovac di Istana Merdeka, Jakarta. Vaksinasi COVID-19 ini penting kita lakukan untuk memutus rantai penularan virus corona ini dan memberikan perlindungan kesehatan kepada kita dan keselamatan, keamanan bagi kita semuanya, masyarakat Indonesia, dan membantu percepatan proses pemulihan ekonomi. Saudara-saudara, kita sebagai orang Kristen yang baik, kita diajar Tuhan untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Dan kita tidak boleh, jangan sampai kita tidak menjadi berkat buat sesama kita. Kalau kita ingin menjadi berkat buat sesama kita, kita harus melindungi sesama kita jangan sampai menjadi sumber penularan. Untuk itu, kita harus ikut vaksinasi supaya diri kita tidak merugikan orang lain, tidak merugikan keluarga kita, dan lingkungan kerja kita, lingkungan kantor kita, lingkungan sekitar kita, dan tetangga kita. Kita tidak boleh membahayakan mereka. Ya, karena itu kita perlu ikut vaksinasi. Kita juga membantu program pemerintah yang sudah membanting tulang setengah mati untuk melindungi rakyat Indonesia. Kita harus membantu supaya terjadi kekebalan pada masyarakat minimal 70% dari total penduduk. Ya, karena itu saudara-saudara, mari kita jadi berkat. Mari kita tunjukkan kasih dalam perbuatan, iman di dalam perbuatan, yaitu menjadikan diri kita tidak menjadi agen penularan penyakit COVID dengan cara divaksinasi, sehingga diri kita menjadi kebal terhadap penyakit COVID, ataupun kalaupun ada yang terkena tidak akan menjadi berat penyakitnya. Begitu saudara-saudara. Jadi sekali lagi jangan lupa ikut vaksinasi gratis dari pemerintah. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara semua. Tuhan memberkati Indonesia. Amin. Saya siap vaksin. Halo mempelai Kristus, senang rasanya saya kembali menjumpai Anda di Bethany News. Masih di bulan Februari, di musim hujan yang sedang lebat-lebatnya, akan saya sampaikan informasi yang penuh manfaat bagi kita semua.
selama saya pacaran ya, bener-bener jaga kekudusan. Jadi kita physical distancing, nggak pernah gandeng waktu pacaran, nggak pernah peluk ya. Kenapa tujuannya Bapak Ibu Saudara? Karena saya nggak mau jatuh dalam dosa nafsu atau dosa seksual. Bagi setiap yang jomblo-jomblo, kalau engkau anak Tuhan, dengan sungguh Tuhan akan kasih anaknya yang terbaik buat engkau. Penginjilan dan PDKT itu dua hal yang berbeda. Lebih baik putus daripada cerai. Tuhan benci dengan yang namanya perceraian. Surga dimulai dari rumah tangga kita. Surga dimulai dari keluarga kita. Hiduplah di dalam Tuhan. Hiduplah dalam rancangannya. Hiduplah dalam jalannya. Karena jalan-jalannya pasti yang terbaik. Webinar bisnis akan mengudara di hari Kamis 25 Februari 2021 mulai jam 6:30 malam. Narasumbernya istimewa menghadirkan Bapak Lee Sutono selaku pemilik Tempe Hiena Surabaya, pendekar tempe sakti dan sebagai motivator handal. Moderatornya adalah Ibu Luciawati Dewi selaku Dekan Fakultas Biologi UKSW, anggota Ekonomi Kreatif Salatiga dan inovator tempe. Temanya adalah mau sukses, miliki value bisnis yang tepat. Daftarkan diri Anda ke Mbak Ani di nomor 0818 0586 5457 atau ke Cidebi di 0856 9722 2222. Selain webinar, kami punya banyak program acara yang mantap jiwa yang bisa Anda simak dan saksikan. Ada Doremi Dongeng Sore Kami, Kuasanya Tak Terbatas, Ngobras, Big Ministry, Doa Penjaga Kota, Family Altar, Suara Gembala BKGS, Ruang Doa Konseling, dan Revival at Home. Untuk detail informasinya, silakan mengakses sosial media Gereja Betani Salatiga. Baptisan air tetap dilakukan setiap hari Minggu di gereja mulai jam 10 pagi. Kami membuka kesempatan bagi Anda yang rindu untuk dibaptis dengan membawa syarat foto 4x6 2 lembar, fotokopi KTP dan mengisi formulir pendaftaran, dan bisa Anda serahkan kepada Bapak Darmono Ari di ruang sekretariat gereja. Kami tetap mematuhi protokol kesehatan dalam pelayanan baptisan air ini. Mempelai Kristus, kami tetap mengingatkan Anda untuk selalu memakai masker kemanapun Anda bepergian. Sediakan juga hand sanitizer. Dan saya sangat menyarankan Anda untuk mandi setelah Anda melakukan aktivitas di luar rumah. Ini demi keselamatan kita dan keluarga. Dan terakhir, selamat beribadah semuanya, selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati. Shalom Mempelai Kristus, apa kabar hari ini? Luar biasa, amin. Kita semua percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan adalah Tuhan yang selalu menjagai setiap kita, melindungi dan menghibur setiap kita. Marilah kita baca pada hari ini ayat dari Mazmur 23 ayat 4. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Amin. Mari saudara, sebelum kita mulai ibadah pada hari ini, sama-sama kita satukan hati dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan. Kami sungguh bangga memiliki Allah yang seperti Engkau. Terima kasih Tuhan karena Engkau selalu ada bersama dengan kami, selalu ada di sisi kami. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami percaya Engkau ada di sana dan selalu memegang tangan kami. Dan sebentar Tuhan, kami akan menyembah Engkau lebih lagi. Kiranya Engkau yang jamah setiap hati kami Tuhan, ubahkan setiap hidup kami. Dan kiranya Tuhan, setiap penyembahan kami, doa kami, pujian kami serahkan hanya untuk Engkau. Karena Engkau sungguh layak Tuhan untuk menerima hormat, pujian, dan kemuliaan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.
Kami percaya Tuhan, kami ini ada di dalam tangan-Mu, ada di dalam rencana-Mu. Dan Engkau sungguh Allah yang merencanakan segala yang baik dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Sama-sama katakan, ku di tangan-Mu Tuhan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ku sendiri. Ku di tangan-Mu, ku di hati-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Di pikiran-Mu, di rencana-Mu, tak pernah ditinggalkan. Ku di tangan-Mu Tuhan, ku di hati-Mu. Oh terima kasih Tuhan. Rancangan-Mu sungguh indah bagi kami. Haleluya, kami bersyukur, kami mengucap syukur Tuhan. Kami tak sendiri, Engkau ada bersama kami. Haleluya. Mari saudara-saudara, dengan segenap hati kita, sama-sama kita katakan ucapan syukur kita dari hati kita yang terdalam.
kita mengucap syukur di mana Tuhan Yesus selalu ada dalam setiap musim hidup kita. Baik dalam keadaan baik dalam lembah kekelaman sekalipun, Tuhan selalu bersama dengan kita. Tuhan memegang tangan kita. Karena pertolongan Tuhan tidak akan pernah terlambat bagi setiap kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kau jamah hati kami Tuhan. Kau hadir di sini. Yes, Tuhan. Pertolongan-Mu selalu ada bagi setiap kami. Karena Engkau adalah Allah yang peduli untuk hidup kami. Karena Engkau adalah Allah pencipta kami, yang selalu merancangkan segala yang baik bagi kami. Dan kami tahu Tuhan, Engkau sungguh Allah yang memperhatikan setiap hidup kami. Setiap detail apapun Tuhan, Engkau sediakan bagi kami yang terbaik Tuhan, yang daripada-Mu. Kami mengucap syukur Tuhan atas berkat-Mu, atas anugerah-Mu dalam hidup kami. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu, Yesus, Kaulah penciptaku. Selai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sama-sama katakan, tak pernah tinggalkan. Tak pernah tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Yesus, Kaulah penciptaku. Sehelai rambutku jatuh, Engkau pun tahu. Yesus, Kau pedulikanku. Yesus, Kau perhatikanku. Takkan pernah terlambat pertolongan-Mu. Takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik
jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sama-sama kita angkat tangan dan katakan, takkan pernah terlambat pertolonganmu, takkan pernah terlelap Kau menjagaku. Kaulah segalanya yang ku perlu di setiap jalanku, sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Sebab Engkau Allah yang tahu yang terbaik di dalam hidupku. Haleluya, bagi Tuhan. Dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan, Kau ditinggikan, Yesus Tuhan. Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap hadirat-Mu Tuhan yang telah menyertai setiap kami yang telah hadir di tempat ini Tuhan.
Kami mengucap syukur, sungguh mengucap syukur memiliki Allah yang hebat, yang baik seperti-Mu Tuhan. Dan kami teringat Tuhan, apabila teman-teman kami Tuhan saat ini, atau saudara-saudara kami yang sedang mengalami dalam lembah kekelaman Tuhan, kiranya Tuhan Kau yang menjamah setiap mereka Tuhan. Apabila mereka ada masalah Tuhan, kiranya Engkau yang bukakan jalan mereka Tuhan. Engkau yang tunjukkan Tuhan setiap solusi-solusi yang ada, agar masalah mereka juga dapat selesai Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan bagi teman-teman kami atau saudara-saudara kami yang mungkin Tuhan sedang sakit. Bapa, kiranya Engkau juga yang memberkati Tuhan setiap mereka. Kiranya Tuhan bilur-bilur-Mu Tuhan yang menyembuhkan setiap penyakit mereka. Dan kiranya Engkau yang memberkati mereka lebih lagi dengan kesehatan Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kesehatan yang datang daripada-Mu Tuhan, itu sangat melindungi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Dan sebentar kami juga akan mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan, Engkau yang jamah setiap hati kami, Engkau bukakan setiap hati kami Tuhan. Biar kiranya benih yang tertabur ini Tuhan bisa tumbuh, dan kami Tuhan sebagai anak-anak-Mu bisa melakukan setiap firman ini Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Yesus, terima kasih Allah Bapa Roh Kudus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan waktu ke depan. Haleluya, amin. Shalom Ibu Bapak yang kekasih Tuhan. Kita bersyukur oleh karena kemurahan Tuhan kita telah dituntun untuk memasuki bulan Februari di tahun 2021 ini. Dan Tuhan sedang menuntun kita semua, menuntun hamba Tuhan, menuntun kita semua sebagai jemaat. Lewat tuntunan yang Tuhan nyatakan, Tuhan iluminasikan, terangi, wahyukan kepada gembala kita, agar supaya bulan ini kita mengenal tentang perjumpaan Tuhan yang lebih lagi di tengah-tengah keluarga kita. Itu sebabnya tema bulan ini adalah Merit Encounter, sebuah perjumpaan Tuhan di tengah-tengah keluarga kita masing-masing. Dan hari ini saya mendapatkan topik tentang bagaimana setiap suami istri itu dikehendaki oleh Tuhan untuk menjadi satu daging. Sebagaimana yang diungkapkan dalam kitab Kejadian pasal yang kedua, ayat 24, sesaat setelah Tuhan menciptakan Hawa dan Hawa diberikan kepada Adam, firman Tuhan mencatat begini, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Saya ingin bacakan terjemahan yang sehari-hari. Itulah sebabnya seorang laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, lalu keduanya menjadi satu. Jadi salah satu kehendak yang mutlak di dalam sebuah pernikahan adalah bagaimana setiap pria dan wanita yang sesudah menikah, maka kedua-duanya harus diproses untuk menjadi satu dengan cara sedemikian rupa. Ada campur tangan ilahi di dalamnya. Nah, saya ingin tunjukkan dulu betapa mengerikan jika kita gagal untuk menjadi satu sebagai suami istri. Seperti pengalaman pernikahan Simpson dengan Delila. Simpson dengan Delila sebuah pasangan pernikahan yang gagal untuk menjadi satu. Dikatakan dalam Hakim-Hakim 16, sesudah itu dibujuknya Simpson tidur di pangkuannya. Lalu dipanggilnya seorang dan disuruhnya mencukur ketujuh rambut jalinya, sehingga mulailah Simpson ditundukkan oleh perempuan itu, sebab kekuatannya telah lenyap daripadanya. Oleh karena Simpson gagal menjadi satu dengan Delila, dan oleh karena Delila gagal menjadi satu dengan Simpson, maka pernikahan Simpson hancur, pengurapan Simpson hancur, pelayanan Simpson juga hancur. Contoh kedua, orang yang gagal menjadi satu di dalam pernikahan itu adalah pada waktu Daud menikah dengan Mikal, anak dari Raja Saul. Mereka gagal menjadi satu di tengah-tengah pernikahan. Dikatakan dalam 2 Samuel pasal 6 ayat 22 sampai 23. Bahkan aku akan menghinakan diriku lebih daripada itu, engkau akan memandang aku rendah, tetapi bersama-sama budak-budak perempuan yang kau katakan itu, bersama-sama mereka lah aku mau dihormati. Bagian akhir mengatakan Mikal binti Saul tidak mendapat anak sampai hari matinya, karena gagal
menjadi satu, maka pernikahannya tidak diberkati. Salah satu petunjuk bahwa Tuhan memberkati diantaranya adalah diberkati dengan kesehatan, diberkati dengan shalom, diberkati dengan damai sejahtera, dan juga diberkati seorang anak yang dipercayakan dalam pernikahan kita. Dan pernikahan Daud dengan Mikal gagal untuk mendapatkan itu semuanya. Itu sebabnya sekali lagi nats yang terambil dari Kejadian 2 ayat 24, itulah sebabnya seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, lalu keduanya menjadi satu daging. Ini benar-benar harus diperjuangkan, ini harus diupayakan sedemikian rupa, tidak serta-merta. Makanya di dalam teks Ibraninya itu menggunakan kata echad basar, artinya mengandung sebuah upaya yang keras untuk kita bisa berupaya untuk menjadi satu. Dan kebenaran ini sebuah kebenaran mutlak. Sejak manusia berada di Taman Eden sampai masa perjanjian baru pun Tuhan Yesus tetap mengajarkan kebenaran ini. Dikatakan dalam Matius 19 ayat 5, dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Jadi kebenaran ini telah diajarkan dari Taman Eden, diajarkan di masa perjanjian baru, dan juga diajarkan di masa pelayanan para rasul seperti diungkapkan dalam Efesus pasal 5 ayat 31, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Sekali lagi, dari awal perenungan kita, percakapan kita hari ini, kita sedang membicarakan bahwa setiap kita memperoleh mandat dari surga untuk kita menjadi satu di tengah-tengah pernikahan kita. Karena saat kita berhasil menjadi satu, saat 2 atau 3 orang bersekutu dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan ada di sana. Keberhasilan kita menyatu dalam pernikahan akan membuat kita bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Nah, pertanyaan yang menggelitik hari ini adalah, Pak, gimana caranya, bagaimana caranya, bagaimana prosesnya untuk menjadi satu daging? Yang pertama yang saya mau ajarkan adalah apa yang diungkapkan dalam kitab Ulangan pasal yang ke-24 ayat yang ke-5. Dikatakan begini, apabila baru saja seorang memanggil istri, janganlah ia keluar bersama-sama dengan tentara maju berperang atau dibebaskan sesuatu pekerjaan. 1 tahun lamanya ia harus dibebaskan untuk keperluan rumah tangganya dan menyukakan hati perempuan yang telah diambilnya menjadi istri. Jadi salah satu cara untuk kita bisa memproses diri untuk menjadi satu, hal pertama yang diajarkan dalam kitab Ulangan pasal 24:5 pertama adalah format ulang bulan madu pernikahan kita. Saya sering menggunakan Ulangan 24:5 ini sebagai ayat untuk kita mempersiapkan bulan madu. Orang yang baru menikah, menurut firman Tuhan diajarkan agar supaya orang tersebut betul-betul dibebaskan dari segala pekerjaan perang di antaranya, dan dibebaskan dari perang tersebut kurang lebih 1 tahun. Karena tentara di waktu lampau kalau maju perang itu bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun, sehingga seorang tentara yang baru menikah tidak dibolehkan maju ke dalam peperangan. Artinya apa? Bukan berarti setiap pria yang habis menikah tidak bekerja, bukan itu, bukan maksudnya, tapi tidak dipisahkan dari istrinya. Sesaat setelah menikah selama 12 bulan itu tidak boleh terpisah dari pasangannya. Selama ini kalau kita bicara bulan madu, rata-rata membicarakan bulan madu seminggu, 2 minggu ke Eropa, ke Australia, ke Bali itu. Nah, yang dimaksudkan bulan madu di sini adalah ini 12 bulan untuk memadukan segala hal yang selama ini belum terpadu, belum sama dalam pernikahan. Hal-hal kecil. Contoh saja, seringkali suami atau istri setelah sekian tahun pernikahannya, di dalam hati, di dalam pikirannya terganjal untuk hal-hal yang sederhana. Misalnya, ada seorang pria kadang-kadang pada waktu dia memperlakukan pasta giginya, itu cara mencetnya sembarangan. Ada yang pencet dari atas yang hasilnya seperti ini. Ya, ada seorang wanita yang mungkin lebih halus, cara lebih rapi, cara memencet odol ya dari bawah. Dia pencet dari bawah, sementara yang satu mencet odol sembarangan, hasilnya seperti ini.
Untuk urusan pencet odol saja itu belum sama, dan itu perlu disatukan, perlu disepakati gimana caranya. Ini hal sederhana yang harus diselesaikan di dalam 12 bulan pertama. Beberapa orang kadang-kadang waktu habis bepergian lepas sepatu. Yang satu sepatu kiri di sebelah sini, yang sepatu kanan ada di sebelah. Sementara yang satunya rajin, rapi antara sepatu, antara sendal dan seterusnya. Nah, oleh karena itu ini sesuatu yang berbeda, kelihatannya enggak seberapa, tetapi ini hal-hal kecil yang harus dipadukan, diserasikan satu dengan lain, sebab ini akan menjadi ganjalan selama-lamanya. Contoh yang lain tentang manajemen, bagaimana kita mengatur keuangan. Ya, uang yang percayakan kepada Tuhan ini sebuah berkat. Tetapi pada waktu kita gagal memanage keuangan menjadi satu di dalam pernikahan, ini sering terjadi sebuah konflik. Secara sederhana saya ingin gambarkan tentang manajemen keuangan apa yang diajarkan Tuhan kepada Yusuf di dalam pewahyuannya, Kejadian pasal 47 ayat 24. Mengenai hasilnya, harus kamu berikan 1/5 bagian kepada Firaun, 4 bagian lagi menjadi benih untuk ladangmu, menjadi makanan kamu, mereka yang ada di rumahmu dan anak-anakmu. Artinya begini, menurut wahyu Tuhan kepada Yusuf, sederhana saja, cara memanage keuangan adalah 20% itu mesti disimpan untuk mengantisipasi masa sulit. 20%-nya lagi itu benih. Kalau kita belajar firman Tuhan secara menyeluruh, benih yang diajarkan menurut firman diantaranya adalah bisa berupa persepuluhan, bisa berupa persembahan, bisa pemberian sukarela, bisa untuk dana misi dan seterusnya. Anggap saja kita sementara ini manajemen sederhana, 20% ditabung. Tabung ini bisa tabungan dalam bentuk cash, bisa bentuk tanah, bisa bentuk rumah, bisa bentuk emas atau bentuk apa saja. Sekali lagi ya, 20% ditabung, 20% untuk benih, dan 60% ini untuk kebutuhan hidup. Kadang-kadang orang berkata, Pak, jangankan 60% untuk kebutuhan hidup, kadang-kadang 100% pun kurang. Nah, ini yang harus di-manage. Orang-orang yang 100% penghasilan tetap kurang, orang itu harus berupaya cari tambahan-tambahan. Ya, filosofi orang-orang tua zaman lampau itu bagus sekali. Kalau belum kuat untuk makan nasi, maka makannya bubur. Agar supaya operasional hidup kita berangkat dari 60%. Nah, pernikahan harus diawali dengan konsep yang sama, format yang sama tentang bagaimana mengelola keuangan. Mengelola hal-hal kecil, kebiasaan hidup sehari-hari tentang odol, tentang sikat gigi, tentang sepatu, tentang sendal. Ini kalau sejak dari hari awal pernikahan tidak dipersoalkan, tidak disatukan, ini akan menjadi sebuah bom waktu. Beberapa orang yang setelah menikah 20 tahun, 25 tahun, mereka masih bertengkar kebiasaan yang sejak dulu dilakukan. Iya Pak, ini suami saya ini kalau lepas sendal itu seenaknya. Iya Pak, istri saya ini kalau lepas sepatu seenaknya. Harusnya ini dibereskan dalam 12 bulan pertama. Itu yang saya sebut bahwa kita untuk bisa menjadi satu, kita harus memformat ulang bulan madu kita. Diperbaiki apa yang selama ini harus diperbaiki. Tidak usah malu. Walaupun kita sudah menikah 10 tahun, 15 tahun, 25 tahun, tetapi hal-hal yang masih menjadi ganjalan dan sulit untuk disatukan, ini waktunya kita perbaiki. Tidak ada kata terlambat. Apa yang masih beda, kita koreksi, lalu ambil kesepakatan bersama-sama. Ya, saya dengan istri punya kebiasaan yang beda tentang bagaimana menyimpan barang. Saya biasanya kalau mengambil gunting kuku dari tempat ballpoint, maka selesai saya taruh di situ. Ya, istri saya kalau naruh gunting kuku ya sesempatnya. Karena keburu-buru mau masak, taruh di atas kulkas. Kalau habis motong kuku mau belajar, taruh di meja. Jadi setiap mau mencari kadang-kadang nanya, yang di mana gunting gitu. Karena itu setelah saya ingatkan tetap tidak bisa berubah, maka solusinya adalah saya membeli gunting kuku sebanyak-banyaknya. Di meja belajar kami ada gunting kuku, di atas kulkas ada gunting kuku, jadi gunting kuku ada di mana-mana. Mungkin di rumah saya ada 11 gunting kuku. Artinya apa? Ini cari solusi supaya jangan sampai hal-hal kecil menyebabkan kita
tidak menjadi satu di dalam segala hal dan segala pandangan. Yang kedua, untuk kita bisa menjadi satu daging, menjadi satu, apa yang harus kita lakukan? Yang kedua, selain kita masih format kembali tentang bulan madu kita, yang kedua adalah format ulang kemesraan pernikahan. Ya, suka atau tidak suka, yang salah satu yang mendorong seorang wanita, yang mendorong seorang pria itu untuk menikahi wanita atau pria pilihannya, itu adalah karena terkesan dengan perjumpaan awal di mana mereka bertemu. Itu yang saya mengkategorikannya sebagai sebuah kemesraan dalam pernikahan. Seperti yang dicatat dalam Kejadian 26 tentang pernikahan Ishak. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu, dari jendela. Maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Ya, apa yang kita bisa pelajari dengan pernikahan Ishak? Dimanapun berada Ishak, dalam segala keadaan pernikahannya dengan Ribka betul-betul dijaga sedemikian rupa. Ya, ini penting. Ini hal yang utama yang bagi wanita itu sangat diprioritaskan. Bagaimana menjaga kemesraan itu ada terus sejak dari pacaran dulu, 5 tahun pernikahan, 10 tahun pernikahan, sampai kakek nenek. Saya sangat diberkati dengan salah satu Pak D saya dulu, kami sama-sama dari kampung lalu tinggal di Salatiga. Nah, kami budaya di desa itu kalau suami istri berjalan, itu suami di depan, istri ada di belakang. Tapi Pak D saya ini setelah jadi Kristen, dia kemana-mana itu menggandeng istrinya. Saya pikir ini yang langka, pemandangan ini yang langka. Itu salah satu bentuk sebuah kemesraan yang ditampilkan suami yang diberikan kepada istri. Dan ini yang harus kita pelihara terus-menerus dalam hidup kita. Apa yang suamimu sukai, apa yang istrimu sukai, itu harus diberikan. Kenapa seseorang selingkuh? Kenapa seseorang wanita tertarik laki lain? Atau karena gini, karena pada waktu mereka mendapatkan sentuhan-sentuhan mengingatkan masa lalu. Oleh karena itu dalam pernikahan, sekali lagi saya ingin ingatkan bahwa kita harus memformat ulang tentang kemesraan dalam pernikahan. Pernikahan kita harus selalu diisi dengan kemesraan. Bukan berarti kita bermesraan di depan umum, bukan. Kita ini orang timur, kita masih punya etika, kita masih punya unggah-ungguh. Kita beda dengan orang barat. Orang barat itu kadang-kadang mengekspresikan kemesraannya di depan umum, di pinggir jalan, di dalam bus, di dalam semua. Nah, kita orang timur. Tapi maksud saya gini, sepakati cara apa yang pasangan kita sukai. Kalau pasangan kita menyukai gandeng tangan, lakukan itu. Kalau pasangan kita menyukai kemesraan itu adalah pada waktu duduk bersama, saat tidak ada siapa-siapa, tidak ada anak-anak, semua anak sedang sekolah atau semua anak mungkin sedang berada di ruang belajar masing-masing dan menghendaki duduk, lakukan itu, lakukan. Ya. Dulu ada jemaat kami di Denpasar, mereka cara memelihara kemesraan itu adalah setiap hari Sabtu, karena dua-duanya pengusaha, dua-duanya punya pekerjaan yang sibuk. Setiap hari Sabtu itu mereka khususkan sebagai hari berdua. Ya. Jadi pagi hari mereka jogging bersama-sama di lapangan renon. Siang hari mereka makan di luar, dan malam hari mereka juga tetap makan bersama. Jadi sepanjang hari itu waktu itu adalah waktu untuk berdua, dan pernikahannya aman sampai hari ini. Ini yang saya maksudkan bahwa kita harus memformat ulang kemesraan pernikahan. Ya, saya memiliki sebuah buku, judulnya adalah Melestarikan Kemesraan dalam Pernikahan. Penulis buku ini sampai usia 78 tahun dia tetap memperlakukan istrinya dengan mesra. Dan dalam buku ini saya tulis bahwa saya membeli buku ini yang ke-12. Artinya apa? Setiap saya beli buku ini ada banyak orang tertarik, saya kasihkan dia. Dan saya sudah membeli buku ini pada waktu tahun 99, itu yang ke-12. Dan untung ini tidak hilang. Artinya apa? Bahwa seringkali pria dan wanita itu melupakan kemesraan dalam pernikahan. Tiap hari hanya rutinitas, pekerjaan yang berat, bisnis yang berat, tanggung jawab terhadap anak yang berat. Hubungannya sendiri itu tidak diperhatikan. Ya. Yang ketiga,
Apa yang harus kita lakukan agar supaya kita tetap bisa diproses Tuhan, mengalami perjumpaan untuk kita menjadi satu. Yang ketiga adalah format ulang struktur pernikahan. Struktur yang dikehendaki Tuhan terhadap istri adalah, hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian juga istri kepada suami. Struktur dalam pernikahan kita, Tuhan meminta supaya istri tunduk kepada suami. Bukan berarti suami boleh sewenang-wenang. Ya, istri harus tunduk. Kadang-kadang tidak mudah bagi seorang wanita yang dapat anugerah Tuhan memperoleh penghasilan yang lebih besar daripada seorang pria. Tetapi firman tetap mengajak kita untuk kita tunduk. Ya, saya ada gambar tentang seorang wanita yang mencengkiwing leher suaminya. Ya, ini gambaran bahwa wanita ini tidak tunduk, tetapi wanita itu nanduk suaminya. Ya, sebaliknya perintah kepada suami adalah, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Jadi struktur dalam pernikahan adalah wanita harus tunduk kepada suami, suami mengasihi istrinya. Ini mana yang lebih penting? Dua-duanya penting, mesti disusun sedemikian rupa, dievaluasi sedemikian rupa. Tidak ada seseorang yang awal pernikahannya tanpa masalah. Ada saja masalah di sana sini, tetapi mari kita sepakati bahwa kita harus format ulang. Tidak, kalau kita berasal dari keluarga yang mama kita dominan, sebagai seorang wanita itu tidak mudah. Karena kebiasaan itu sudah tertanam di alam bawah sadar kita. Tetapi ini perintah Tuhan kepada istri, diminta Tuhan agar supaya, hai istri, tunduklah kepada suamimu. Ya, tunduk itu bukan berarti bahwa segala hal tinggal ngikut, bukan gitu. Ya, ini perlu sesi tersendiri untuk mengerti apa yang terkata. Tapi hari ini paling tidak kita belajar bahwa strukturnya harus diperbaiki. Suami juga mendapat perintah Tuhan supaya mengasihi. Gimana cara mengasihi? Ya, masing-masing telusuri bagaimana mengasihi istri. Ya, istri perlu mendapatkan rasa aman di tengah-tengah pernikahannya. Apakah dengan cara dibelai, apakah dengan cara dicium, apakah dengan jalan sama-sama? Ya, masing-masing itu dievaluasi. Ya, tidak ada pola yang satu pernikahan di copy paste untuk pernikahan yang berikutnya yang ada. Masing-masing Tuhan kasih anugerah. Nah, jika kita betul-betul bisa menjadi satu dan kita di dalamnya betul-betul diproses sedemikian rupa untuk menjadi satu daging, maka berkat ini akan kita alami. Salah satunya dalam Matius 18 ayat 20, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Kalau suami istri bisa bersatu, setelah itu dikasih anugerah anak, kita bersatu, maka Tuhan akan selalu ada di tengah-tengah kita. Jika Tuhan ada di tengah-tengah kita sakit sembuh. Kita punya masalah, Tuhan kasih solusi. Kita menghadapi pencobaan, Tuhan membuka jalan untuk kita mengalami pencobaan. Dalam kitab Mazmur 133 dikatakan begini, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam dengan rukun. Sebab apa? Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Kalau kita menjadi satu, setelah menikah menjadi satu, dan anak juga menjadi satu, maka ke tengah-tengah keluarga yang berhasil menjadi satu seperti inilah Tuhan memerintahkan berkatnya. Artinya apa? Rumah tangga kita akan diberkati. Ya, kalau saya sedang membimbing beberapa orang yang kadang-kadang bisnisnya gagal, maka mau tidak mau saya evaluasi bagaimana mutu pernikahannya, bagaimana bobot pernikahannya. Kalau bobot pernikahannya itu amburadul, bobot pernikahannya kacau balau, maka berkat-berkatnya juga tidak diperintahkan ke tengah-tengah kita. Makanya harus dievaluasi. Inilah pesan Tuhan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua di dalam bulan ini, di mana Pak Gembala mendapatkan tuntunan Tuhan untuk kita mengalami perjumpaan ilahi di tengah-tengah pernikahan, dan saya mendapatkan topik tentang bagaimana kita menjadi satu daging. Nah, untuk bisa menjadi satu daging, kita memformat ulang
bulan madu kita. Jangan sampai suami istri sulit menyatu gara-gara ada perbedaan-perbedaan kecil. Ya, perbedaan cara mencet odol. Ya, perbedaan cara menaruh sepatu, cara gantung baju kotor. Hal-hal remeh-temeh itu bisa mengganggu perasaan kita. Dan juga kita masih format ulang kemesraan dalam pernikahan. Di tengah-tengah tugas yang berat, tanggung jawab yang berat, jangan lupa, wanita yang kamu nikahi itu masih merindukan kemesraan yang dulu pernah kamu berikan pada waktu masa pacaran. Itu masih dijaga. Pria yang kamu nikahi itu juga membutuhkan kelembutanmu sama dulu pada waktu kamu awal ketemu dengan dia. Ada sebuah kecenderungan seorang wanita yang dulunya lembut, tapi setelah menikah sekian lama itu nampak garang. Nah, sekarang mulai kita perbaiki. Kemesraan sangat penting dalam pernikahan kita. Dan yang ketiga adalah format ulang struktur pernikahan kita. Istri harus betul-betul tunduk. Suami, supaya engkau bisa ditunduki istri, engkau harus betul-betul jadi imam yang benar di mata Tuhan. Dan suami, jangan lupa, kita harus mengasihi istri. Mari kita tunduk kepala, kita mau berdoa bersama-sama. Tuhan, kami mengucap syukur. Dari awal kitab Kejadian, sesaat setelah Adam merindukan seorang istri dan Tuhan memberikan Hawa, mandat yang Tuhan berikan adalah supaya kami menjadi satu. Tuhan Yesus mengingatkan di masa perjanjian baru supaya setiap laki-laki dan meninggalkan orang tuanya dan menjadi satu dengan istrinya dalam pernikahan. Para rasul juga mengingatkan, hamba-hamba Tuhan sampai detik ini juga menyadari bahwa ini harus diajarkan terus kebenaran ini, supaya pernikahan kami betul-betul menjadi satu. Itu sebab Tuhan tuntun kami Roh Kudus. Kadang-kadang kami telah gagal melalui masa-masa bulan madu 12 bulan pertama dulu, sehingga ada banyak-banyak hal kecil yang berbeda, dan itu seringkali menyulut perasaan hati kami dan menyulut pertengkaran-pertengkaran kecil yang menghalangi sebuah kesatuan. Kami juga memformat baru bagaimana kemesraan dalam pernikahan kami. Sebagaimana Tuhan menghendaki hubungan yang karib, dekat antara umat dengan Tuhan, demikian juga hubungan suami istri harus karib, harus dekat, harus mesra sepanjang usia pernikahannya. Demikian juga minta tuntunan Tuhan untuk kami bisa mengevaluasi struktur pernikahan kami. Ampuni kami sebagai wanita selama ini gagal tunduk kepada suami. Ampuni kami sebagai suami yang selama ini gagal untuk mengasihi istri. Tapi hari ini firman mengingatkan kami supaya kami mengalami perjumpaan ini. Sebab jika kami berhasil membangun kesatuan ini, kami memperoleh berkat di mana Tuhan selalu ada di tengah-tengah kami. Bahkan berkat itu akan diperintahkan masuk dalam rumah tangga kami. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan terus menolong kami, memberkati pernikahan kami, memberkati pernikahan anak cucu kami, dan memberkati semua hamba Tuhan dan pernikahannya ini. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang sudah diberkati sama-sama katakan amin. 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 Ya, kiranya apa yang saya sampaikan hari ini akan menjadi perenungan kita, dan firman ini akan terus kita renungkan, kita pelajari supaya terus menjadi rema dalam hidup kita. Waktu yang berikutnya saya akan serahkan kepada Pak Gembala untuk menyampaikan beberapa hal yang harus kita terima hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Puji Tuhan, kita sudah diberkati firman Tuhan oleh hambanya Bapak Pendeta Tulus Raharjo. Saudara, bagaimana kita menjadi kesatuan dalam satu daging, ya. Ini rencana Tuhan, dua menjadi satu daging. Tentu tidak mudah, tapi kita sudah dapatkan firman Tuhan bagaimana membuat kesatuan ini menjadi sesuatu yang semakin indah dan semakin indah. Mari kita akan berdoa untuk firman Tuhan. Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah Kau taburkan dalam hati kami. Biarlah itu menjadi satu kekuatan untuk kami terus melangkah. Ya, kami sadar ada banyak keadaan sulit untuk kami bisa bersatu dengan pasangan hidup kami, dengan istri suami kami. Seperti apa yang Tuhan maui, yaitu dari dua orang menjadi satu daging. Tuhan, tapi kami percaya Engkau akan mendorong kami. Roh Kudus-Mu akan memampukan kami. Roh Kudus-Mu akan memfasilitasi kami. Dan dengan kebenaran-kebenaran Tuhan yang ajaib. Aku berdoa, kalau ada keluarga-keluarga yang sedang dalam kesulitan, di dalam nama Yesus, kuatkan dan teguhkan hati mereka.
Dan biarlah mereka percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Kerusakan, perpecahan dalam keluarga dipersatukan kembali. Keretakan hati dipulihkan kembali. Dalam kuasa bilur darah Yesus. Pemulihan terjadi. Yang dua menjadi satu daging seperti yang Tuhan mau. Kami percaya Tuhan. Kami percaya. Oleh karena itu Bapa, terus urapan Tuhan turun atas keluarga demi keluarga. Urapan Tuhan terus terjadi di tengah-tengah keluarga. Lawatan-lawatan Tuhan terjadi terus di tengah-tengah keluarga. Selama masa-masa pandemik ini, kami mengalami Tuhan, mengalami pemulihan, mengalami satu kehidupan yang lebih baik di tengah-tengah kehidupan kami sebagai suami istri, sebagai pasangan-pasangan hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan sebentar kami akan juga bawa persembahan kami. Kami mau bawa dengan penuh sukacita karena kami tahu kami adalah orang-orang yang sudah diberkati. Dan Engkau suka dengan orang-orang yang membawa persembahan dengan sukacita. Tuhan, biarlah setiap kami membawa persembahan dengan hati yang penuh sukacita dan ucapan syukur. Dan kiranya Tuhan memberkati Engkau. Barang siapa yang menabur akan menuai. Dan biarlah terus taburan-taburan dalam setiap persembahan kami itu membawa keharuman bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami mengucap syukur. Dan persembahan ini boleh diberikan melalui transfer dan juga melalui kotak persembahan yang disediakan gereja. Puji Tuhan, mari kita akan menutup ibadah ini. Kita akan berdoa seperti Tuhan Yesus mengajarkan kita berdoa. Ucapkan doa ini saudara dengan penuh sukacita, dengan penuh kemantapan. Dan saya percaya sesuatu pasti terjadi dalam hidupmu. Mari bersama-sama. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari buka tangan saudara. Sekali lagi, biarlah berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat dari sorga turun atas hidupmu, atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas pernikahanmu, atas anak-anak cucumu, atas mantu-mantumu, atas orang-orang tuamu. Dan biarlah berkat yang penuh utuh, sempurna, bahkan melimpah, senantiasa memenuhi lumbung-lumbung hidupmu. Sehingga tidak ada satupun di antara engkau yang kekurangan. Dan engkau akan hidup menjadi berkat dimanapun engkau berada. Kiranya apa yang pun yang kau kerjakan, dibuatnya berhasil oleh Tuhan. Dibuatnya engkau cakap melakukan segala sesuatunya. Dan hikmat-hikmat Tuhan turun atas hidupmu. Kemanapun kau pergi, nama Tuhan dipermuliakan. Kemanapun kau pergi, engkau menjadi saksi bagi Tuhan yang luar biasa. Kiranya berkat Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus turun atas kalian semua, rumah tanggamu, semuanya diberkati. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan memberkati, terus protokol kesehatan, disiplin, prokes ya. Dan Tuhan selalu menjagai kita. Haleluya, amin.